kembali lagi di channel YouTube-ku. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya guys. Semoga informasi yang aku berikan bermanfaat buat kalian semuanya. Nah, hari ini aku akan membahas informasi yang sekarang lagi viral dan meresahkan masyarakat, yaitu masalah paspor Indonesia. Mungkin ketika kalian update di Instagram, di Twitter, dan juga TikTok, mungkin kalian sudah tahu bahwasanya paspor Indonesia sekarang bermasalah dalam membuat visa ke kedutaan Jerman. Oke. Nah, bagi kalian yang memiliki mimpi buat pergi ke Jerman, entah itu menempuh pendidikan, mengikuti program Jerman, atau tinggal di Jerman, dan juga mengapply visa Schengen atau visa nasional, oke. Mohon maaf, sekarang tidak bisa jika kalian tidak memiliki kolom tanda tangan di bagian belakang paspor kalian. Oke, di sini aku akan menunjukkan kepada kalian bagaimana sih bentuk dari kolom tanda tangan di paspor Indonesia yang sekarang menjadi permasalahan dan sangat kacau sekali ya, guys. Oke. Ini adalah paspor Indonesia. Oke, dan kalian bisa melihat di sini. Oke, di bagian belakangnya. Oke, punya saya itu masih memiliki kolom tanda tangan. Tetapi sekarang imigrasi mengeluarkan dua paspor, yaitu versi lama dan versi terbaru. Oke, versi lama masih memiliki kolom tanda tangannya, tetapi versi terbaru tidak memiliki kolom tanda tangannya. Meskipun imigrasi sudah menegaskan bahwasanya bagi kalian yang memiliki paspor yang mempunyai tanda tangan atau yang tidak memiliki kolom tanda tangan sekalipun, itu masih sah berlaku. Tetapi tidak bagi kedutaan Jerman. Oke. Jika kalian tidak memiliki kolom tanda tangan di bagian paspor kalian, oke, di bagian belakang di halaman 48, maka kalian harus bersedia dan siap untuk ditolak visanya oleh kedutaan. Oke. Karena sekarang dari beberapa kasus yang sudah aku lihat, bahkan teman-teman aku rasakan, ya guys, oke, visanya ditolak. Dia tidak bisa berangkat ke Jerman hanya karena tidak memiliki kolom tanda tangan yang bukan wewenang dari dia sendiri. Oke. Jadi di sini kalian pasti berpikir bagaimana perasaan masyarakat Indonesia yang ketika memiliki keperluan untuk pergi ke Jerman, oke, tetapi terhalang karena tidak memiliki kolom tanda tangan. Meskipun terdengar ini sangat sepele, tetapi ini benar adanya. Jika kalian tidak memiliki kolom tanda tangan, maka kemungkinan besar akan ditolak visa kalian oleh kedutaan Jerman. Dan bahkan kalian tidak bisa terbang ke Jerman karena akan dilarang masuk di kawasan perbatasan. Oke. Oke guys, jadi di sini aku akan menunjukkan website resmi dari Kedutaan Besar Jerman yang menegaskan informasi tersebut. Oke, nah kalian bisa kunjungi website resmi dari Kedutaan Jerman yang ada di Jakarta, yaitu jakarta.diplo.d. Nah, kalian bisa lihat ini di sini ya. Oke, nah, ini kalian bisa lihat, ini adalah peraturan terbaru yang sudah ada di website resmi Kedutaan Jerman. Oke, jadi kalian tidak bisa mengganggu-gugat peraturan ini. Oke, yang menegaskan bahwasanya paspor Indonesia tanpa kolom tanda tangan tidak dapat diproses. Oke, jadi bagi kalian yang memiliki mimpi buat ke Jerman, oke, dan keperluan ke Jerman, jika paspor kalian tidak memiliki kolom tanda tangan, maka sangat disayangkan sekali bahwasanya kalian tidak bisa mengajukan visa nasional ataupun visa Schengen. Oke. Jadi buat kalian yang ingin pergi ke Eropa gitu, berlibur, oke. Kan kalian akan membuat yang namanya visa Schengen ya kan, guys? Oke. Maka itu tidak bisa jika kalian tidak memiliki kolom tanda tangan di bagian halaman belakang paspor kalian. Nah, di sini ditegaskan, mulai saat ini paspor Indonesia tanpa kolom tanda tangan tidak dapat diproses. Perihal ini sedang diperiksa dengan kerjasama antara instansi pemerintah Jerman dan Indonesia yang berwenang. Sampai dengan keterangan lebih lanjut, saat ini kedutaan Jerman di Indonesia tidak dapat menerima paspor tanpa kolom tanda tangan untuk pemrosesan visa.
tambahan tanda tangan di kolom endorsement dari kolom tanda tangan di paspor Indonesia yang mengakibatkan paspor Anda tidak dapat diproses. Apabila ada perubahan situasi, maka kami akan segera memberitahukan kepada Anda. Atas ketidaknyamanan kami meminta maaf. Dimohon pengertiannya bahwa kami tidak dapat menjawab pertanyaan individual mengenai tema ini. Informasi yang dibutuhkan terdapat di halaman situs website resmi kami. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah sangat jelas bahwasanya kedutaan Jerman tidak akan menerima pengajuan visa kalian tanpa kolom tanda tangan di bagian halaman belakang paspor Anda, dan tidak sah endorsement karena kedutaan Jerman juga tidak menerima adanya endorsement. Oke. Jadi tidak bisa gitu, kayak halaman tambahan gitu tidak bisa karena kedutaan Jerman itu tidak menerimanya, guys. Oke. Jadi apa yang harus kita lakukan dengan situasi seperti ini? Ketika kalian mempunyai mimpi ke Jerman tapi tidak bisa karena tidak memiliki kolom tanda tangan di halaman paspor kalian. Oke guys, jadi di sini aku akan memberikan informasi tambahan dari kebijakan kedutaan Jerman mengenai kolom paspor yang tidak memiliki tanda tangan. Apa artinya bagi saya apabila saya mempunyai paspor Indonesia tanpa kolom tanda tangan dan saya telah memperoleh visa saya? Nah, bagi kalian yang sudah memperoleh visa, oke, ini sangat membuat khawatir. Apabila visa Anda telah diberikan, kami menyarankan Anda untuk tidak pergi ke Jerman. Kemungkinan besar Anda akan ditolak untuk memasuki wilayah Jerman di perbatasan. Oke, jadi buat kalian yang visanya sudah di-approve dan di-ACC oleh kedutaan Jerman, oke, maka tidak disarankan untuk berangkat terbang ke Jerman. Karena disarankan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu ditolak di perbatasan Jerman sehingga kalian tidak bisa masuk ke Jerman lalu pulang kembali. Oke, makanya itu Jerman memberikan statement seperti ini. Oke. Apabila visa Anda telah diberikan, kami menyarankan Anda untuk tidak pergi ke Jerman. Kemungkinan besar Anda akan ditolak untuk memasuki wilayah Jerman di perbatasan. Dan apakah saya dapat mengajukan permohonan visa yang baru dengan paspor Indonesia tanpa kolom tanda tangan? Sayangnya saat ini tidak memungkinkan untuk mengajukan permohonan visa Schengen atau nasional dengan paspor tanpa kolom tanda tangan. Permohonan Anda tidak dapat diterima. Kami sarankan kepada Anda untuk memeriksa kembali dengan instansi pemerintah Indonesia apakah Anda dapat memperoleh paspor Indonesia dengan kolom tanda tangan untuk pengajuan permohonan visa. Nah, teman-teman, dari kasus ini kita tahu bahwasannya kedutaan Jerman tidak akan menerima pengajuan visa tanpa kolom tanda tangan. Dan bagi kalian yang sudah memperoleh visa dan akan berangkat ke Jerman, itu tidak disarankan untuk terbang ke Jerman. Karena mengakibatkan kalian bisa ditolak di bandara perbatasan Jerman ya guys. Oke. Jadi itu yang ditakutkan. Dan di sini juga ada tambahan, bagaimana proses selanjutnya? Situasi yang disebutkan di atas berlaku sampai seterusnya. Kami meminta pengertian Anda atas ketidaknyamanan yang terjadi. Apabila terdapat informasi lebih lanjut mengenai perihal ini, maka kami akan memberitahukan kepada Anda. Jadi teman-teman, belum ada solusi dari permasalahan ini. Oke guys, jadi saat ini belum ada sih solusi dari masalah paspor ini. Nah, jika kalian tidak memiliki kolom tanda tangan di halaman belakang paspor Anda seperti ini ya guys, maka kemungkinan visa kalian ditolak seperti teman-teman aku ya guys. Ada yang visanya gagal di-approve karena tidak memiliki kolom tanda tangan. Dan juga kekhawatiran dari beberapa masyarakat yang akan terbang ke Jerman dan ditolak kedatangannya
oleh perbatasan. Nah, seperti itu ya guys. Jadi untuk saat ini nih benar-benar sangat membingungkan sekali karena imigrasi menegaskan bahwasanya paspor yang ada tanda tangannya itu sah dan paspor yang tidak memiliki tanda tangan itu sah. Tapi bagi kebijakan kedutaan Jerman tidak sah karena jika tidak memiliki kolom tanda tangan maka tidak bisa untuk mengajukan visa dan akan ditolak oleh perbatasan yang ada di Jerman. Ini yang membuat kita pusing dengan paspor Indonesia. Di satu sisi, paspor adalah salah satu dokumen resmi penting yang digunakan untuk bisa ke luar negeri. Dan ketika kalian akan pergi ke Eropa atau ke Amerika, kalian membutuhkan visa. Jadi dengan adanya paspor, kalian bisa mengajukan visa. Seperti itu ya guys. Nah, sekarang yang membingungkan adalah ketika kita tidak bisa mengajukan visa karena paspor kita bermasalah. Jadi kapan kita bisa mengajukan visa? Nah, teman aku ya guys, oke, dia memiliki paspor tanpa tanda tangan dan dia mendapatkan email dari kedutaan untuk datang supaya visanya di-approve oleh kedutaan. Tetapi ketika kolom tanda tangan tidak ada di dalam paspornya, maka dia batal di-approve dan diberi waktu selama 14 hari untuk mengganti paspor yang sesuai yang ada kolom tanda tangan. Sedangkan ketika dia pergi ke imigrasi, guys, teman aku ini, aku tidak menyebutkan namanya ya guys, oke. Tidak bisa, karena imigrasi sudah menegaskan adanya desain baru dan desain lama dan sama-sama sah. Oke. Dan itulah kita hanya bisa menunggu kemungkinan besar bahwasanya adanya hubungan baik antara kedutaan Jerman dan juga Kementerian Luar Negeri dan juga imigrasi untuk masalah paspor ini. Oke guys, sebagai warga negara Indonesia yang baik, oke, kita hanya berharap supaya masalah ini cepat selesai dan kita hanya bisa bersabar dan menunggu semoga ada solusi dari permasalahan ini. Kita harus tetap menjadi warga negara yang taat pada peraturan hukum dan juga menunggu bagaimana hasil dari paspor ini. Apakah paspor Indonesia akan kembali ke paspor versi lama yang menggunakan kolom tanda tangan atau kedutaan Jerman menerima paspor tanpa kolom tanda tangan. Oke. Karena bukan wewenang kita untuk masalah paspor ini. Dan buat teman-teman semua yang sekarang lagi berjuang untuk mengajukan termin, semoga diberikan kemudahan. Dan bagi kalian yang belum ada kolom tanda tangannya, jangan menyerah. Kita hanya bisa menunggu, oke, bagaimana jawaban dari Dirjen Imigrasi, Kementerian Hukum, dan Kedutaan Jerman mengenai permasalahan paspor ini. Ya guys. Dan buat teman-teman juga yang visanya gagal di-approve, itu jangan frustasi, jangan stres, ya jangan menyerah gitu. Karena ini ujian dan cobaan dan pasti semuanya itu ada hikmahnya gitu ya guys. Dan meskipun kalian sekarang lelah berjuang, oke, pasti nanti semua itu akan terbayarkan ketika kalian sudah mendapatkan visa dan bisa berangkat ke Jerman. Buat teman-teman yang sekarang lagi mengejar mimpi, ingin menempuh pendidikan di Jerman, ingin tinggal di Jerman tapi belum bisa karena paspornya tidak memiliki kolom tanda tangan, ya sekarang kita hanya bisa menunggu. Karena kita tidak bisa melakukan apapun untuk kebijakan paspor ini. Karena paspor ini sebenarnya, kata Dirjen Imigrasi, antara paspor lama dan paspor baru itu sah. Tetapi untuk kedutaan Jerman itu tidak. Jadi sekarang kita menunggu bagaimana hubungan antara Kementerian Luar Negeri, Imigrasi, dan juga Kedutaan Jerman supaya ada titik terang dari permasalahan ini gitu ya. Karena untuk saat ini ya,
Meskipun Kementerian Luar Negeri sudah menegaskan adanya endorsement, tapi kedutaan Jerman belum menerima endorsement itu. Jadi tetap aja kalian tidak bisa melakukan permohonan visa dan visa kalian juga ditolak. Seperti itu. Oke guys, untuk saat ini kedutaan Jerman belum menerima adanya endorsement meskipun dari Kementerian Luar Negeri dan juga imigrasi menegaskan nanti adanya halaman endorsement gitu. Tetapi untuk saat ini kedutaan Jerman dengan tegas di website resminya belum menerima adanya endorsement. Jadi kita sama-sama menunggu keputusan final dari kedutaan Jerman, imigrasi, dan juga Kementerian Luar Negeri. Semoga ada itikat baik dan supaya dimudahkan segala urusan kita untuk pergi ke Jerman ya guys. Nah, di sini desain dari paspor lama dan paspor baru. Paspor lama memiliki kolom tanda tangan dan juga paspor baru tidak memiliki kolom tanda tangan. Oke. Nah, mungkin saya memiliki kolom tanda tangan, tapi banyak teman-teman saya yang tidak memiliki kolom tanda tangan, yang bingung, sedih karena termin visanya ditolak, lalu proses visanya juga ditolak, dan juga pengajuan visanya batal dan tidak jadi di-approve dan tidak dapat pergi ke Jerman karena tidak ada kolom tanda tangan. Sangat disayangkan, tapi nasi sudah jadi bubur dan teman-teman saya yang ditolak visanya oleh kedutaan hanya bisa bersabar dan menunggu semoga situasinya membaik dan segera bisa terselesaikan. Karena yang namanya tanda tangan itu juga salah satu hal yang penting yang menegaskan bahwasanya identitas itu asli atau palsu. Jadi mungkin kedutaan Jerman menegaskan adanya kolom tanda tangan supaya masyarakat Indonesia bisa tanda tangan di kolom halaman paspor belakang dan ketika pergi ke luar negeri tidak dicurigai dan mungkin itu adalah satu alasan mengapa kedutaan Jerman menolak tanpa adanya kolom tanda tangan, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimana seandainya ketika kita sudah pergi ke luar negeri lalu dipermasalahkan karena tidak ada kolom tanda tangan, kita tidak bisa masuk, itu yang akan menjadi masalah. Dan di sini kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Kita tidak bisa menyalahkan Dirjen Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, ataupun kedutaan. Oke, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita sudah mengemukakan pendapat. Oke, kita sudah mengaspirasikan suara kita. Nah, kita hanya bisa menunggu semoga ada jalan terbaik.